Warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Pramutya Galuh Gayatri from Management 23C with NPM 234-11164. In this video, I will discuss employee training and development. Check it out. Employee training and development is a series of programs and activities aimed at improving employee skill, knowledge, and abilities. Pelatihan dan pengembangan pegawai itu adalah suatu serangkaian program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan pegawai. Pelatihan dan pengembangan pegawai ini dapat membantu perusahaan dalam beberapa hal. Di antaranya yang pertama, meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai. Yang kedua, mempersiapkan pegawai untuk peran dan tanggung jawab di masa depan. Yang ketiga, membantu perusahaan mendapatkan dan mempertahankan talenta terbaik. Yang keempat, meningkatkan kepuasan dan moral kerja pegawai. Ada 7 jenis-jenis pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang pertama, onboarding. This training and development program is specifically for welcoming new employees. The company provides whatever employers need to be able to do their jobs. Usually, there are sessions to introduce new employees to the company's organizational structure, goals, process, procedures, rules, principles, norms, expectations, control, and system that apply in the company. Jadi, program pelatihan pengembangan ini tuh dikhususkan untuk menyambut karyawan baru. Perusahaan memberikan apapun yang karyawan butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka. Biasanya ada sesi-sesi untuk mengenalkan karyawan baru kepada struktur organisasi perusahaan, tujuan, proses, prosedur, aturan, prinsip, norma, harapan, kontrol, dan sistem yang berlaku di perusahaan. Yang kedua, manajemen resiko. Pelatihan ini dan pengembangan jenis ini didesain untuk mengurangi resiko atau mengimplementasikan proses manajemen resiko. Materi program biasanya memasukkan poin-poin seputar keselamatan kerja, keamanan informasi, dan kepatuhan. Yang ketiga, manajemen keahlian. Perusahaan memerlukan proses untuk mengidentifikasi keahlian karyawan. Ini juga dibutuhkan untuk mengembangkan area-area di mana ada kesenjangan di dalamnya. Pelatihan dan pengembangan jasa ini dapat dilakukan dalam berbagai tingkatan, termasuk dengan memantau talenta-talenta yang ada di perusahaan atau dalam sebuah tim kerja. 4. Perencanaan karir. Program pelatihan dan pengembangan jasa ini dapat disesuaikan dengan minat dan ambisi masing-masing individu karyawan untuk meningkatkan kepuasan kerja dan keterlibatan mereka di tempat kerja. Kelima, manajemen pengetahuan. Jenis ini adalah di mana perusahaan melakukan proses pengembangan, mempertahankan, pemanfaatan, serta transfer pengetahuan dari karyawan yang lebih senior ke junior. Keenam, pengalaman. Dalam program pelatihan dan pengembangan jenis ini, karyawan diberikan kesempatan untuk merasakan langsung pengalaman yang akan memberikan manfaat bagi karir mereka, sekaligus kontribusi mereka kepada perusahaan. Di dalam program ini, karyawan biasanya akan memperoleh penugasan baru yang lebih kreatif, yang berbeda atau bahkan berlawanan dengan penugasan-penugasan rutinnya. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu program pelatihan dan pengembangan karyawan jenis ini tuh berupa pemberian pelatihan internal atau mengirimkan karyawannya mengikuti pelatihan di luar perusahaan, atau juga memberikan kesempatan beasiswa untuk mengambil pendidikan formal lanjutan. Tentu saja dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan tujuan karir karyawan.
Okay, thank you for watching this video. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.